Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dun Sana Pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersua kembali dalam sebuah spesial program Perempat Daerah di Padang di setiap Kamis pagi, yaitu Kearifan Lokal Sumatera Barat. Di mana program ini tentunya merupakan sebuah ruang bagi Anda, masyarakat Sumatera Barat, Minangkabau khususnya, dan pendengar kami semuanya untuk menelusuri kembali ya, kemudian memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita tentang kearifan-kearifan lokal yang sudah diciptakan oleh nenek moyang orang Minangkabau pada masa lalunya dan diwariskan secara turun-temurun hingga kita anak kemenakannya hari ini. Dan tentunya adalah sebuah kewajiban kita untuk mencari tahu, menelusuri, dan mempertahankan serta menerapkannya karena kita yakin semuanya adalah nilai-nilai kearifan yang luar biasa kebaikannya. Nah, untuk itu Dunsana Pananga, pada pagi hari ini kami kembali hadir ke ruang dengar Anda dengan kearifan lokal dalam topik konsep kepemimpinan Minangkabau. Nah, Dunsana Pananga sebagai sebuah suku bangsa yang besar di Nusantara ini, yang tidak hanya ada di daerah asalnya Sumatera Barat, tapi juga sudah uh, apa ya kembang ke daerah-daerah lainnya. Tentu tidak hanya menata kehidupan masyarakatnya dari sisi kehidupan pribadi, tapi tentu juga kehidupan berkaum, bersuku, bernegari ya. Dan memang karena nagari merupakan konsep kepemimpinan konfederasi kalau tidak salah istilahnya dahulu yang tertinggi. Nah, sampai di sana. Nah, tentu mempunyai pucuk pimpinan begitu ya. Pucuk pimpinan yang kita sebut dengan pemimpin ya. Nah, bicara tentang kepemimpinan di Minangkabau ya, tentunya menarik untuk kita coba telaah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa semua aspek kehidupan di Minangkabau ini semuanya akan dilambari atau dilandasi dengan sebuah ajaran bernama Kata Pusako. Nah, seperti apa nanti kepemimpinan Minangkabau dan apa kata pusakonya yang melandasinya dalam perjalanan yang terus depannya? Kita akan coba gali persoalan ini atau topik ini bersama mamak kita, Bapak Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, salah seorang pemangku adat di suku Koto Nagari Kurai Bukit Tinggi ya. Dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama kami melalui sambungan link Zoom Perempat Daerah di Padang. Dan acara ini atau program ini juga bisa Anda tonton di channel YouTube ya, live streaming Perempat RRI Padang langsung pada saat ini ya. Dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play Go dan juga rri.co.id. Nah, selain itu Nusantara Penangga nanti juga bisa bergabung di dua line telepon kami 0751 812 414 atau di 0811 6609 240 untuk mempertajam perbincangan kita bersama Mak Tuangku di pagi ini. Baik, sebelum kami masuk ke pembahasan tentang konsep kepemimpinan Minangkabau ini, kami sapa dulu kehadiran Mamak kita di ujung link Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak Tuangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat tahun baru, Bung Adit. Oh Dan iya, selamat tahun baru untuk seluruh Dunsana Pandangar dimanapun berada. iya. Oh benar ya, ini apa episode pertama kita nih, Mak ya, di awal tahun 2023 ini, Mak ya. Iya, sudah 1 tahun kita berpisah. Oh iya benar, sudah setahun kita berpisah, Mak ya. Terakhir kita di akhir bulan Desember 2022 kita bersama ya, Mak ya. Nah, sekarang Iya, kita coba kembali berdiskusi di surau kita ini. Istilah saya iya. pinjam istilah Mama, Mak, surau perempat gitu ya. Surau Perempat, RRI. Iya. Dan nggak tanggung-tanggung di awal tahun kita langsung bicara kepemimpinan, Mak. Iya, iya. Iya, ini menarik. Mudah-mudahan bisa jadi bahan untuk masyarakat dikunyah-kunyah sebelum Iya. memilih pemimpin tahun Iya, depan. benar sekali dan juga mungkin jadi inspirasi buat calon-calon pemimpin kita ya, Mak ya. Bagaimana Amin. seharusnya memimpin di ranah Minang ini. Oke. Iya. Baik, Dusun Penanggal kita langsung saja ke perbincangan kita bersama Mak Tuangku. Baik, Mak,
Seperti yang saya antarkan tadi, Mak, bahwa Minangkabau itu kan suku bangsa besar, Mak, ya, dan nggak mungkin suku bangsa besar itu tanpa seorang nakoda, gitu ya. Betul. Dan eh, kalau saya perhatikan kepemimpinannya itu bertingkat sekali ya, mulai dari rumah gadang, kemudian ada suku, kaum, kemudian suku, kemudian bernagari, sehingga ada istilah tagak suku membela suku, tagak nagari membela nagari, gitu ya, Mak, ya. Betul, betul. Nah, dari ini tentunya harus dikoordinir oleh para pemimpin-pemimpin, baik itu pemimpin rumah gadang, pemimpin itu kaum, suku dan nagari, dan tentu juga ada pemimpin formal gitu ya, Mak, ya. Nah, sebelum masuk ke tipe-tipe pemimpin tersebut, Mak, saya ingin tahu juga, Mak, bahwa setiap tindakan orang Minangkabau, setiap konsep yang ditawarkan di Minang atau yang di produk di kebudayaan Minangkabau semuanya berlandaskan kepada kata pusako, kalau setahu saya demikian, Mak, ya. Nah, Betul. bicara kepemimpinan apalagi nih, sesuatu yang begitu esensial, begitu fundamental. Tentunya Minangkabau tidak hanya asal-asalan nih tentang kepemimpinan ini. Tentu ada Betul. dasar-dasar kepemimpinan yang sudah diajarkan nenek moyang kita melalui kata pusakonya, Mak. Nah, mungkin kita dahulu dari sana, Mak. Apa sih atau ada nggak ya kata pusako dari nenek moyang kita di Minangkabau ini tentang kepemimpinan ini, Mak Tangku? Silakan, Mak. Ya, terima kasih Bung Adit, Ya. dan sanak pendengar dimanapun berada. Minangkabau punya sederetan kata pusako yang membahas dan memberi rujukan untuk kepemimpinan. Hmm. Nah, yang paling terkenal itu kepemimpinan Minangkabau itu kepemimpinan yang egaliter. Egaliter di sini dibunyikan dalam kata pusako itu, pemimpin itu ditinggikan seranting, didahulukan selangkah. Nah, dalam kata pusako yang sederhana itu, ditinggikan seranting, didahulukan selangkah itu, tersimpan makna yang sangat luas tentang egalitarianisme itu. Bahwa pemimpin di Minangkabau tidak berjarak terlalu jauh dengan yang dipimpinnya dan tidak terlalu tinggi. Kalau hanya ditinggikan seranting masih bisa dijangkau oleh yang dipimpinnya. Kalau didahulukan selangkah masih bisa dikejar satu langkah oleh yang dipimpinnya. Jadi pemimpin Minangkabau itu sangat dekat dengan yang dipimpinnya dan sangat terbuka kesempatan bagi si pemimpin untuk berbaur dengan yang dipimpinnya. Sebaliknya sangat terbuka peluang bagi yang dipimpinnya untuk mengoreksi karena dekat. Kalau hanya satu langkah kan tinggal dipegang bahunya, langkah Anda kurang tepat. Kalau hanya ditinggikan seranting kan bisa dijangkau dengan tangan. Itu kata pusako pertama yang paling terkenal. Bahwa pemimpin itu ditinggikan seranting, didahulukan selangkah. Nah, kemudian dalam masyarakat egaliter itu muncul berbagai bentuk wujud lahirnya kepemimpinan. Ada pemimpin itu yang istilah umumnya itu pemimpin formal. Formal itu artinya dia dinyatakan sebagai pemimpin dan diangkat bahkan. Nah, kata pusakonya, ada pemimpin itu yang karambiat tumbuh di mato. Dia menjadi pemimpin karena memang sudah menjadi bahagian dia, menjadi jatah dia menjadi pemimpin. Apakah dia seorang raja, keturunan raja yang siap dijadikan raja. Kemudian kemenakan penghulu yang disiapkan menjadi panungke untuk kemudian jadi penghulu. Atau dalam rumah tangga saja misalnya, seorang anak laki-laki tertua, dia otomatis menjadi mama tungganai di rumah gadang. Nah, itu namanya karambiat tumbuh di mato. Jadi kepemimpinan yang otomatis. Dia diformalkan menjadi pemimpin ketika diberi gelar. Itu yang pertama. Kemudian ada pemimpin yang lahir secara informal. Ada ininya kata pusakonya, gadang birudu di Kubangan, gadang buayo di Muaro. Nah, ini orang-orang yang tumbuh dalam masyarakat secara informal, tidak dalam melalui proses pemilihan segala macam, tapi karena dia memang piawai, dia memang hebat dan pintar, kemudian secara alamiah dia menjadi pemimpin. Ini terjadi di masyarakat
yang punya aktivitas yang sama. Misalnya dalam kegiatan berburu. Nah, dalam kegiatan berburu itu akan akan terpilih saja seorang pemuncak. Dia yang lebih mengerti tentang dunia perburuan. Kemudian masyarakat menyebutnya muncak buru. Dan pemuncak itu akan lahir di berbagai situasi. Jadi pemimpin yang lahir dalam konteks situasi masyarakat. Jadi yang pertama itu lahir karena memang dia dijatahkan oleh alam untuk jadi pemimpin, anak tertua dalam sebuah kaum laki-laki, kemudian keturunan raja atau kemenakannya seorang penghulu yang menjadi panungke. Kemudian ada pemimpin formal lainnya yang memang ditegakkan, diamba, gadangnya diamba namanya, tingginya dianjuang. Dia diserahi jabatan. Dia diserahi jabatan karena kepercayaan masyarakat atau karena kapasitas dan kemampuannya yang berkembang. Dan itu terjadi dalam seluruh kepemimpinan formal. Jadi itu Bung Adit, bahwa kepemimpinan di Minangkabau itu terbagi rata. Setiap konteks ada pemimpinnya. Tadi Bung Adit mengatakan tagak kampuang jago kampuang, tagak nagari jago nagari, tagak kaum jago kaum. Artinya dalam sebuah komunitas yang sekecil apapun, kepemimpinan itu tumbuh. Sehingga sama dengan sebuah patokan dalam agama Islam, setiap orang itu ditakdirkan jadi pemimpin. Memimpin dirinya, memimpin keluarganya, memimpin kaumnya, dan seterusnya. Begitu Bung Adit. Baik, Mak Tuanku, menarik sekali konsep-konsep kepemimpinan Minangkabau yang sudah Mak Tuanku hantarkan sebagai prolog kita di awal perbincangan kita dalam topik konsep kepemimpinan Minangkabau ini. Dan tadi saya lihat sudah ada tuh yang ngedip di 0811 ya. Tapi nanti ya sabar, kita coba bincang-bincang dulu dengan Pak Tuanku nanti sekitar setengah jam berjalan ya, sekitar 8.30 nanti kami akan buka line telepon untuk Anda ya. Biar lebih jalan juga berkembang ke diskusi kita ya Mak Tuanku ya. Nah, baik Mak Tuanku, menarik adalah begini Mak. Satu sisi tadi mengatakan bahwa kepemimpinan Minangkabau itu ternyata ada yang mato tumbuh di Karambi gitu ya Mak. Karambi tumbuh di mato. Karambi tumbuh di mato gitu ya Mak ya. Karena memang sudah jatahnya gitu ya. Jatahnya artinya sudah turunannya katakan demikian Mak. Kalau dia posisinya, kalau dia anak laki-laki tertua, dia menjadi mamak tungganai di rumah gadang, artinya pemimpin rumah gadang. Kemudian kalau dia kemenakan dari penghulu yang sedang berjalan, otomatis dia akan menjadi calon pemimpin pengganti mamaknya, begitu ya Mak Tuanku kira-kira yang saya tangkap. Betul. Nah, di satu sisi itu kan sesungguhnya bisa memunculkan sebuah sikap otoritarian gitu ya Mak ya, atau autokrasi. Karena ya memang dia siapapun nggak bisa menggugat, karena itu memang jatah dia gitu. Nah, tapi di sisi lain, di tengah-tengah posisinya yang bisa menjadi otoriter tersebut sesungguhnya, tapi dia juga dituntut untuk tingginya apa istilahnya ditinggikan cuma sarantiang, didalukan cuma selangkah. Artinya yang seperti yang Mama jabarkan tadi, rakyatnya ataupun katakanlah istilahnya kaumnya atau masyarakatnya masih bisa menjangkaunya, masih bisa menegurnya, masih bisa mengkoreksinya, kan itu sudah Mak terima. Padahal di sisi lain dia mempunyai hak veto sesungguhnya, hak prerogatif sesungguhnya untuk jadi pemimpin. Nah, ini kan satu yang apa nih Mak ya, yang menarik untuk kita coba lihat ya, bagaimana ini di Minangkabau seseorang yang sudah mempunyai hak penuh untuk jadi pemimpin, tapi ternyata dia tidak bisa menggunakan haknya sepenuhnya. Tetap dia bisa dijangkau, tetap dia bisa disawak gitu saudara Minang ya Mak ya, ditegur. Nah, dengan didulukan selangkah, hanya selangkah dulunya dan hanya serantiang tingginya. Nah, padahal dia sudah sangat-sangat mempunyai otoritas dengan jatahnya tersebut. Karambi tumbuh di mato tersebut. Nah, gimana nih Mak menariknya dua hal ini Mak? Silakan Mak Tuanku. Iya, pertanyaan Bung Adit juga pertanyaan sebagian besar masyarakat, baik yang di dalam Minangkabau maupun di luar Minangkabau. Iya. Banyak sekali rujukan kata pusako itu yang bagi masyarakat yang belum mendalami seperti ada paradoks. Paradoks itu ketidakwajaran. Ya, ada pertentangan di dalam sebuah pernyataan.
bahwa dia Karambia tumbuh di Mato, tapi dia bisa diturunkan oleh anak buahnya. Itu dia. Dia bisa ditegur oleh anak buahnya. Bahkan ada undangnya bahwa Kemanakan itu bisa menggugat atau membantah mamanya, membantah dengan Pituah. Mama itu bisa menggugat atau membantah penghulu, membantahnya dengan undang. Jadi diberi senjata masing-masingnya sehingga tidak terjadi otoritarianisme, kata Bung Adit tadi itu. Jadi Karambia tumbuh di Mato, iya, tapi dia hanya ditinggikan seranting, didahulukan selangkah. Dia tidak boleh kacak langan labak langan, kacak batih labak batih. Kenapa? Karena dia dibesarkan di Amba. Di Amba Gadang, di Anjuang tinggi. Dia ditinggikan, dia dibesarkan oleh yang mengangkat atau yang membesarkannya. Begitu Bung Adit. Jadi kemungkinan untuk lahirnya otoritarianisme itu sangat sulit. Kenapa? Karena keberadaannya itu juga tergantung dari pengakuan yang dipimpinnya. Seperti satu lagi kelahiran pemimpin Gadang Birudu di Kubangan, Gadang Buayo di Muaro, seperti terjadinya kelahiran pemuncak dalam sebuah kegiatan, muncak buru atau muncak medan atau janang dalam sebuah perhelatan. Dia tidak bisa tiba-tiba menyatakan dirinya muncak buru kalau seluruh masyarakat yang ikut berburu itu tidak mengakui kepemimpinan dan kepiawaiannya. Jadi dia harus melihatkan dulu kualitas dirinya, barulah masyarakat mengakui, oh dia memang pemuncak di sini. Maka dia diberi kehormatan sebagai muncak buru, muncak medan, dan dalam berbagai kegiatan itu disebut juga janang, juaro medan. Nah, kelahiran pemimpin alamiah yang informal itu ada yang diformalkan, dia diangkat menjadi seorang pemimpin. Nah, lahirlah berbagai jabatan kepemimpinan dalam Minangkabau itu. Ada orang jinih nanampe, ada orang nanampe jinih. Kemudian lahirlah kepemimpinan Tigo Tungku Sajarangan, Tigo Tali Sapilin. Begitu Bung Adit. Iya, baik Mak Tuanku, terima kasih Mak. Jadi itulah yang menariknya, seperti Mak bilang tadi, mungkin pertanyaan juga sebagian besar orang, tapi menariknya Minangkabau di sanalah menariknya Mak ya. Ada sebuah paradok, ada sebuah seakan-akan tanda kutip kontroversi gitu ya, antara pertentangan dalam pernyataannya. Nah, seperti dari masih berkisar di sana tadi itu Mak, di persoalan penetapan pemimpin dan bagaimana posisi pemimpin dalam masyarakat Minangkabau itu. Salah satu seakan-akan dia aristokrat ya, tapi di sisi lain dia harus demokratis maksudnya begitu Mak ya. Nah, pertama atau aristokrasi, yang kedua demokrasi. Nah, saya jadi teringat ini Mak ke pola kepemimpinan dua kelarasan Minangkabau. Apakah ini juga terinspirasi dari hal ini Mak? Gimana Mak? Betul sekali Bung Adit. Jadi kelarasan Minangkabau itu justru berasal dari Kato Kusako yang tadi itu. Ketika para pemimpin itu sudah terpilih di kaumnya, di sukunya, di nagarinya, lalu tertatalah sistem kepemimpinan. Di antara pemimpin-pemimpin itu mereka menyusun sistemnya, menyusun strukturnya. Jadi kelarasan itu lebih tepat dikatakan strukturnya. Para pemimpin kaum itu bersepakat membentuk struktur. Ada struktur kelarasan Bodhi Caniago, di mana seluruh pemimpin kaum itu, para penghulu orang Empek Jinih itu sepakat, kita duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Duduk samparan tagak sapamatan. Jadi penghulu-penghulu dalam satu nagari itu datuknya atau rajonya setara satu sama lain, sehingga balai adatnya itu tidak ada yang ditinggikan. Nah, sementara nagari yang lain sepakat kita perlu juga ada yang memberi komando. Maka
mereka melahirkan sistem kalarasan koto piliang bajanjang naik batanggo turun. Nah, kelahiran sistem Bodi Canego koto piliang itu dirumuskan oleh pendiri kalarasan Minangkabau, dua Datuk Ketumanggungan, Datuk Perpatihan Sabatang. Datuk Ketumanggungan itu dia anak dari Sri Maharajo Dirajo, dan dia karambia tumbuh di Mato. Dia otomatis jadi pemimpin karena bapaknya raja. Kemudian Datuk Perpatihan Sabatang dia menjadi pemimpin karena dia diambang, karena saudara-saudara perempuannya banyak, bapaknya berbeda, walaupun mereka dalam satu ibu. Jadi kelahiran sistem kalarasan itu sekaligus juga kelahiran dua tokoh itu. Ya, ketika Datuk Perpatihan Sabatang mengatakan kita setara sajalah dalam Bodi Canego ini, kita duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Kemudian yang mengikut Datuk Ketumanggungan mengatakan kita perlu juga ada sistem komando, bejanjang naik, batanggo turun, maka ada penghulu itu yang dijadikan pucuk buleknya, dan yang lainnya jadi ulek tunggangnya, penungkeknya. Jadi dalam satu nagari itu, jajaran penghulu itu mereka memilih yang dituakan di antara mereka. Jadi dituakan selangkah di antara para pemimpin. Didahulukan selangkah di antara para pemimpin dan ditinggikan seranting. Nah, itu yang sistem koto piliang. Kemudian masih berkembang itu, Bung Adit. Ketika kemudian dua sistem itu ternyata mereka perlukan oleh masyarakat Minangkabau, lahir kelarasan yang ketiga, dikatakan lareh nan bonta. Sebelum ada dua kelarasan Bodi Canego koto piliang itu ada kelarasan lareh nan panjang. Artinya mereka kepemimpinan dua-duanya dipakai. Ya, mereka duduk sehamparan, duduk sama rendah, tegak sama tinggi, tapi juga mereka juga punya komando, punya koordinator lah kira-kira begitu. Nah, bagi masyarakat yang belum merasakan hidup sebagai masyarakat adat, mereka akan bingung. Kenapa mereka dikatakan para penghulu itu duduk sehamparan, sementara ada yang tidak boleh posisinya itu duduk lebih rendah. Ya, walaupun di balai adat Bodi Canego misalnya semuanya duduk sama rendah, tapi posisi duduknya itu tidak boleh berpindah. Siapa yang duduk di ujung paling atas, siapa yang duduk di paling pangkal, itu sudah tertata. Jadi kata orang sosiologi, dalam aristokrasinya terlihat jelas egaliternya. Dalam egaliternya terlihat jelas ada paternalnya, ada aristokrasinya. Dua-duanya dipakai. Nah, itu ada kata pusakonya yang bagi orang lain tidak bisa dipahami. Apa kata pusakonya itu? Jalan baduo nak di tengah. Bayangkan orang berjalan berdua, tapi ada yang ingin di tengah. Nah, kata pusako itu artinya bahwa kelarasan Bodi Canego dan koto piliang itu dipakai secara relatif di seluruh nagari. Dan juga di Minangkabau. Tidak ada nagari ini Minangkabau ini yang berhak mengatakan dia yang memimpin Minangkabau. Mereka setara semuanya. Walaupun ada pengakuan ada negeri yang lebih tua. Negeri yang lebih tua itu namanya Pariangan Parang Panjang, ada Limau Kaum, ada Bungus Tangkai, dan seterusnya. Tapi mereka duduk setara. Begitu, Bung Adit. Baik, Mak, luar biasa. Saya juga jadi ikut semakin penasaran. Mungkin juga pendengar kita di luar sana juga dalam antara samar-samar penasaran dan sebagainya. Namun sekarang sudah mulai jelas. Namun ini masih menarik, Mak. Kita tahu, Mak, ya, dua sistem ini ya seperti yang bilang tadi paradok nih ya. Sebuah yang paradok. Satu sisi aristokrasi itu ya pasti tidak mau mengalah, Mak, gitu ya. Biasanya demikian kan, Mak, ya. Jangankan ke yang di bawahnya gitu loh. Ke yang sejajar aja dia pantang mengalah. Biasanya mungkin, Mak, namanya juga juga otoriter gitu ya. Nah, tapi di sisi lain ya dia bisa disandingkan dengan
demokratis dan demokrasi, egalitariannya Datuk Perpatinan Sebatang gitu ya Mak ya. Betul. Duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Ini kan bukan sebuah kemampuan untuk saling menerima dua sistem yang bertolak belakang ya, yang mungkin bisa jadi sebuah pertempuran gitu ya Mak ya, untuk menegakkan masing-masing itu ya, tapi bisa damai di Minangkabau dan menyatu keduanya. Ini di mana nih kearifan lokalnya Mak? Saya ingin lari ke kearifan lokal nih. Iya, Gimana? ada rujukan kata pusakonya Hmm, bahwa kita lihat contoh saja dalam sebuah perhelatan di Rumah Gadang. hmm, Ketika ada penitahan atau pesambahan di antara orang adat untuk meminta doa, maka berjalanlah para persembahan itu, kata Bajawe Kayuang Bersambui itu, ke pidato adat itu di antara orang adat. Tapi ketika sudah sampai kepada keputusan, ayo kita berdoa, itu akan diserahkan kepada pihak ulamanya. Tidak ada datuk yang mau membacakan doa kalau di sampingnya ada ulama. walaupun di situ ada penghulu Mak ya. Iya, ada tuankunya. Nah, di sini ada pengakuan keberadaan kekuasaan lain di antara mereka. Nah, itu dalam kata pusakonya dikatakan basilang kayu ditungku, disinan api makanya itu. Ya, berbeda pendapat itulah yang menyebabkan adanya dinamika. Berbeda keterampilan, berbeda kompetensi, berbeda keahlian, itulah yang menyebabkan masyarakat Minangkabau itu selalu bisa bersama-sama. Ada tambahan kata pusakonya itu Bung Adit. Jadi cukup banyak tuturan kata pusako ini tentang kepemimpinan yang bagi orang lain itu paradok. Iya, ini sepertinya perlu kita buka aja nih program kata pusako ya. Ya, ya. Okay. Yang paling paradok ada contoh rujukan kepemimpinan itu. Iya. Tinggi kayu aro dilangkahi, rendah bilang-bilang disuruhi. Nah, kayu aro atau pohon ara itu kan tinggi itu. Nah, bagi kepemimpinan dia bisa saja dilangkahi. Kemudian ada rumput bilang-bilang, itu biasanya dipakai untuk obat penurun panas itu. Rumput bilang-bilang itu disuruki. Kenapa? Karena dia yang dihormati dalam sebuah konteks, dalam sebuah situasi. Jadi misalnya seorang penghulu pucuk, dia sudah mengadakan rundingan adat dengan para penghulu yang lain, dia yang tertinggi di nagari, tapi ketika akan meminta doa, dia tidak boleh mendoa, dia harus meminta doa kepada seorang malin, seorang tuanku. Walaupun tuanku itu kecil, anak sekolah yang baru tamat dari pondok. Luar biasa. Terpaksalah penghulu yang tertinggi di nagari itu menyuruh meminta doa kepada tuanku yang masih muda itu, karena dia yang hadir kebetulan di konteks di situasi waktu itu. Nah, ini contoh ketika tinggi kayu aro dilangkahi, rendah bilang-bilang disuruhi. Betapa tingginya seorang penghulu pucuk dalam kelarasan Kota Piliang itu, dia semacam pemegang tampuk adat di nagari, tapi ketika meminta doa kepada ahlinya, dia tidak boleh mengambil itu, tidak boleh makan tabu juri-urinya. Walaupun sangat mungkin dia sebagai penghulu pucuk bisa berdoa, tapi tidak bisa dia berdoa, tidak boleh dia berdoa, karena itu adalah kewenangan dari seorang tuanku. Walaupun tuanku itu seorang muda yang baru pulang dari pondok. Ini contoh bahwa kepemimpinan itu ada konteksnya. Jadi ada saatnya berudu itu besar di kubangan, dan buaya bisa bodoh kalau diletakkan di kubangan. Buaya itu besarnya di Muaro. Gadang berudu di kubangan, gadang buayo di Muaro. Nah, begitu cara orang Minangkabau meletakkan posisi pemimpin secara kontekstual. Menarik kata-kata terakhir Mak tadi Mak, sebelum kita ya sampai di sini. Gadang birudu di kubangan, bodoh buayo di kubangan. Betul. Kalau buayo yang dipiara di kubangan, dia akan ya. bodoh, dia tidak punya ruang gerak lagi. Karena dia bukan di habitatnya gitu ya Mak, bukan di kapasitas dirinya, berarti gitu ya Mak ya. Kalau berudu ditaruh di muara, dalam sekejap dia akan mati. lemas Ya, di bawah arus ya Mak ya.
Sebegitu orang Ah, Minang memposisikannya dalam iya, pembentukan alam takaman jadi alam gurunya di tekaman jadi sana. gurunya di sana. Baik, Mak, saya masih ingin kembali ke yang tadi, Mak. Saya ingin melihat ini, Mak. Ada sebuah apa ya yang cocok kita bilang. Umpamanya gini, Mbak, saya ilustrasikan. Saya nih udah punya ini nih, punya kesempatan ya, punya tangga, punya posisi yang itu udah klop jatuh ke saya gitu ya. Ya, karena tadi Iya. Kerambi tumbuh di Mato. Sementara Ah, Mama adalah yang mengusung ide demokratisasi tadi, bahwa ah, tegak sama tinggi, duduk sama rendah tadi, itu kan ya, akan mengancam saya nih, Mak ya, dengan segala betul. keinginan Ya, saya pribadi sebagai ya, seorang pucuk nantinya. Ini mengancam saya nih, ya, 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 artinya dia bisa menyanggah saya, bisa segala macam. ya, Tapi itu apa ya, terpada bersenyawa di Minangkabau, ya Mbak ya. Ini kan ya, saya melihat ada sebuah apa ya, nilai kearifan yang luar biasa dari saya nih ya. Artinya dari yang katakanlah penganut aristokrasi tadi, Mak, untuk mencoba menerima kesetaraan ini. Dan juga ada sebuah apa ya, sebuah penghormatan dari yang kesetaraan untuk menyambut datangnya yang aristokrasi tadi. Saya melihat kearifan seperti ini ada di dalam hal ini, bukan Mbak Tangku ya? ya. Jadi itu ada kata pusakonya juga Ah, bahwa orang Minang itu rajonya itu eh, sementara. Rajo yang sebenarnya itu hanya Katunan Bana. iya. Maka dikatakan kemanakan barajo ke mama, mama barajo ke Panghulu, Panghulu barajo ke Mupakat, Mupakat barajo ke Nanbana. Hmm. Artinya apa? Raja itu bisa ditingkatkan lebih tinggi di atas itu. Oke lah, seseorang dia sudah harusnya dijatah sebagai tungganai rumah gadang. Tapi keberadaannya sebagai tungganai itu harus dibawa dalam mupakat. Hmm. Nah, mupakatnya apa untuk kebenaran? Iya. Oh iya, dia memang sudah selayaknya menjadi penghulu di kaum ini. Dia Hmm. laki-laki tertua. Iya. Tapi ada rundingan selanjutnya. Ada mungkin dan patut. Hmm. Mungkinkah yang bersangkutan kita angkat jadi penghulu? Patutkah dia diangkat jadi penghulu? Oh, oh, dia sangat mungkin karena dia kapasitasnya sangat memadai. Dia sudah tamat sarjana dan penghidupannya sudah cukup baik. Tapi bisa saja mungkinnya itu belum patut. Kenapa? Aduh sayang sekali dia bertugas jauh di luar kampung kita dan agak sulit datang ke kampung. Misal itu mungkin dan Hmm. patutnya. Iya. Atau sebaliknya, Hmm. Baik. dia patut, dia bisa hadir di kampung itu, tapi ada yang tidak bisa disandangnya. Begitu Bung Adit. Baik. Jadi rundingannya Hmm. adalah Hmm. bahwa kepemimpinan itu iya Kerambiat tumbuh di Mato, iya Gadang Diamba. Hmm. Dia ada jatahnya, tapi dia juga dibesarkan oleh yang menjadi masyarakat yang dipimpinnya. Ya. Begitu Tapi Bung Ade. tapi dia juga harus bisa menerima lulunya hanya selangkah, tingginya hanya seranting itu ya, Mak ya. Artinya dia Betul, tidak bisa betul. dominan di sana. Nah, ini yang Iya. ingin saya cari, Mak. Ini nilai-nilai apa ini yang bisa menerima ini, Mak? Itu maksudnya. Artinya kepentingan apa nih yang lebih besar dia pegang, bukan untuk kepentingan kemaslahatan pribadinya, kekuatan dia sendiri, tapi nilai apa nih yang bisa dia mundur seperti itu, Mak? Maksudnya menerima itu, padahal dia sudah punya posisi yang begitu dilindungi oleh adat ya, dengan Iya. apanya, dengan Kerambi tumbuh di matonya, tapi dia bisa apa ya, apa yang cocok istilahnya, yang bisa mundur selangkah untuk menerima juga tinggi tagak sama tinggi, duduk sama rendah ini, dikalahkan egonya. Ini nilai apa yang jadi acuannya, kemaslahatan apa nih yang jadi acuannya, sehingga bisa seperti itu orang yang gak bawa, Mak? Ya, kecintaan orang Minangkabau terhadap masyarakat adat dan nagarinya itu sangat tinggi sehingga dia bisa mengalahkan egonya. Jadi Hmm. seperti yang Bung Adit katakan di awal tadi, Hmm. tagak kampuang jago kampuang, tagak nagari jago nagari, tagak kaum jago kaum. Artinya dia bukan menegakkan dirinya, tapi menegakkan kaumnya dulu Iya, iya. untuk kemaslahatan bersama. Hmm. Jadi kalau kita membacanya, dia tegak untuk menjaga kaumnya. Bukan, dia menegakkan kebenaran untuk kaumnya.
Walaupun untuk itu dia harus kehilangan jatah misalnya, kehilangan posisi. Jadi yang paling penting menegakkan kaum itu bukan menegakkan dirinya di tengah kaum. Nah, jadi membaca kata pusako yang Bung Adit sampaikan tadi itu harus hati-hati. Tagak kampuang jago kampuang itu apakah dia yang akan menegakkan dirinya menjadi tokoh atau dia menegakkan marwah kampungnya? Di sini sebenarnya dia adalah menegakkan marwah kampungnya, bukan menegakkan dirinya menjadi tokoh, menjadi penguasa di kampungnya atau di kaumnya atau di sukunya. Menegakkan kampung, menegakkan kaum itu, menegakkan adat itu ditagakkan. Seperti orang Batagak Gala, Bung Adit. Apakah Gala Tuanku Mangkudun itu untuk seorang Saiful? Tidak. Itu menegakkan Gala itu untuk suku Koto. Jadi ketika orang menyapa saya Tuanku Mangkudun, itu bukan membesarkan seorang Saiful, tapi membesarkan suku Koto di mana saya jadi tuankunya. Nah, jadi ketika orang menyapa saya Saiful saja, mereka bukan menghina saya, tapi dia menghina suku saya, melupakan bahwa saya ini sudah diberi gelar oleh suku saya. Seorang datuk, katakanlah Bung Aditya ini digelarkan datuk, ketika orang menyapa Bung Adit juga di tengah upacara adat, yang dihina bukan Bung Adit, tapi yang dihina itu adalah kaum Bung Adit yang sudah meletakkan gelar datuk itu. Dan itu bisa didenda seekor kerbau. Jadi bukan menghina seorang Aditya, tapi menghina kaumnya yang sudah menegakkan adat, menyandangkan gelar datuk. Begitu. Jadi tagak kampuang jago kampuang, tagak suku jago suku adalah menegakkan adat di kampungnya, menegakkan adat di sukunya, bukan untuk menegakkan dirinya sebagai tokoh. Begitu Bung Adit. Luar biasa, nampak sekali nih beda orientasi ya Mak ya. Jadi tagak kampuang, membela kampung artinya saya tagak di sini untuk membela kampung saya, kan gitu ya Mak ya. Bukan saya tagak sebagai tokoh yang membela kampung saya, bukan gitu ya Mak ya. Betul sekali. Ini perlu kita sosialisasikan nih Mak ya. Artinya silahkan. Agak mudah terpeleset ketika orang mengatakan saya menjaga kampung, bukan. Saya menegakkan adat kampung saya. Menegakkan kampung di sana. Bukan menegakkan sayanya. Luar biasa. Ini saya nggak habis salutnya nih Mak ya. Bagaimana ya wajar kalau itu akhirnya seseorang yang sudah dilindungi secara karambi tumbuh di Mato tetap bisa menerima keberadaan kesetaraan ya kalau orientasinya memang untuk kampungnya, untuk kaumnya, untuk negarinya, bukan untuk tokoh-ketokohannya gitu ya Mak Tuanku ya. Ya, dan sebaliknya ketika terjadi hal negatif Bung Adit, ketika seorang penghulu dalam sebuah kaum mengalami sebuah musibah, mengalami cemo misalnya, misalnya dia melakukan kesalahan sebagai seorang pemimpin, seorang penghulu, yang dihina bukan kaumnya, yang dihina dirinya sendiri, dia sendiri yang akan diturunkan. Tidak pernah di balai adat itu dihukum kaum ketika seorang penghulunya bersalah. Yang dihukum penghulunya. Ya. Apapun kesalahannya secara adat, yang dihukum dirinya. Jadi yang ditegakkan itu tetap kaumnya, pribadi itu bertanggung jawab terhadap perilakunya sendiri. Berarti kebaikannya untuk kaumnya, kesalahannya untuk diri sendiri itu Mak ya. Iya, sebab perilaku salah itu berarti dia yang meruntuhkan adat. Ya, ketika dia meruntuhkan adat, dia tidak dibela oleh masyarakat adat. Dia justru dihukum. Jadi kaumnya tidak bersalah sama sekali. Tidak ada hukuman kepada kaum. Yang dibuang sepanjang adat, yang dibuang dari nagari itu bukan kaum, tapi individu yang meruntuhkan adat. Saya jadi ingat Mak, satu apakah ini kata Pusako atau apa ya? Rajo Alim, Rajo Alim, Rajo disambah, Rajo Lalim, Rajo disanggah. Nah, apakah sama itu kata pusakonya Mak? Ada hubungan dengan yang tadi Mak? Tapi sudah jadi kata pusako orang Melayu semua itu. Iya Mak ya. Iya. Rajo Alim, Rajo disambah, Rajo Lalim, Rajo disanggah. Sebab di Minangkabau yang Rajo itu kata pusako.
Gitu Jadi ya. kalau di Melayu kan tegak adat karena raja, tapi kalau di Minangkabau, walaupun rajanya tidak ada, rajanya jatuh, adat itu tetap tegak. Musyawarah tetap berjalan. Karena apa? Karena pemimpin itu terbagi berdasarkan konteks. Hmm. Maka ada lagi rujukannya, tidak rotan akal pun jadi. Sebuah kaum misalnya ketika penghulunya meninggal, Hmm. belum ada yang pantas diangkat jadi penghulu, maka siapapun laki-laki tertua di sana dia menjadi tungganai. Nah, tungganai itu pengganti penghulu sebenarnya, Hmm. baik di kaum, di suku, di rumah gadang. Jadi kalau dikatakan adakah kaum yang tidak punya pemimpin? Tidak, karena pemimpin itu otomatis ada ketika penghulu tidak ada digantikan oleh panungke, panungke tidak ada digantikan tungganai, tidak ada rotan, akar pun jadi. Nah, beda Hmm. dengan masyarakat yang bergantung kepada raja. Ketika rajanya mangkat, tidak ada pengganti, maka terjadi kekosongan kekuasaan. Dan Bagi masyarakat adat Minangkabau tidak, kekosongan kekuasaan tidak ada karena otomatis siapapun yang ada di kaum itu, selama masih ada kaum, masih ada anggotanya, maka kepemimpinan otomatis akan hadir. Jadi hmm. ada tambahan makna dari Kalambia tumbuh di Mato itu, kaum itu akan otomatis melahirkan seorang pemimpin sesuai kemampuannya, sesuai kapasitasnya. Tidak harus dia hebat, tapi dia tetap jadi pemimpin. Maka dikatakan si Cele Rajo di kelompok Nanbuto begitu. Si Hmm. Lumpuah, si Tengka jadi Rajo di kelompok di kaum yang lumpuh. Jadi kalau kaum itu lumpuh semua, ada satu yang bisa jalan satu kaki, Tengka dia. Hmm. Si Tengka jadi Rajo di kaum Nalumpuh, si Cele jadi Rajo di kaum Nambuto. Kalau seluruh anggota kaumnya buta, yang matanya satu jadi raja. Nah, itu walaupun itu tidak mungkin terjadi, tapi begitulah masyarakat Minangkabau mengatakan pemimpin itu selalu tumbuh dalam Hmm. kaum. Baik, baik, baik. Kepemimpinan itu selalu tumbuh dalam kaum, Dan memang otomatis. dilihat dari sistem didikan turun-temurun Minangkabau dari rumah gadang, surau, lapo dan galangan segala macam, sepertinya memang mempersiapkan para lelaki untuk jadi pemimpin gitu ya, Mak ya. Betul, betul. Baik, Setiap laki-laki itu akan tumbuh jadi pemimpin dalam keadaan apapun. dalam keadaan apapun. Baik. Ya sama dengan cerita anak-anak ketika anak-anak itu sudah berkumpul 4-5 orang, Ya. itu akan otomatis tumbuh satu orang yang dijadikan ketuanya. Iya, 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 Nah, iya. itu kebiasaan kita di kampung, Bu Itu Adit, muncak. ketika anak-anak itu sudah berkumpul berlima berenam, mana ketua kalian kok? Iya, Nah, itu iya, cara iya, iya. memanggil mereka. Mana yang mereka tuakan, yang mereka jadikan panutan dalam kelompoknya. Baik. Otomatis masyarakat itu membuatkan sistem alamiah untuk mereka saling bersama dan saling memilih pemimpin yang didahulukan selangkah itu. Baik. Luar biasa, Mak. Dari kecil-kecil saja nih udah diajarkan kepemimpinan gitu. Dari Betul. informal juga ada muncak dan sebagainya. Baik, Iya. nanti kita akan coba terus kali, Mak ya. Kepemimpinan Minangkabau ini mungkin ini kita belum lagi nih masuk kepada karakter pemimpin itu seperti apa gitu ya, Mak ya. Iya Minangkabau betul. Minangkabau memintanya. Termasuk bagaimana mendudukkan pemimpin, Iya, perannya masing-masing, Tungku Tiga hmm, Sejarangan itu perannya bagaimana. iya, tiga. Itu apa enggak berkelahi terus itu, 3 orang jadi pemimpin. Terus tali tiga sapilin juga itu ya, Mak ya. Iya, Baik, begitu. baik. Tadi ada telepon, Mak ya. Kita coba tunggu. Kita undang kembali. Silahkan. Tadi karena lagi fokusnya kami, ya. Mohon maaf tadi belum kami terima. Sekarang kita buka kesempatan. Silahkan dan sanak kami, dan sanak pendengar yang ingin bergabung. Silahkan di dua line telepon kita, baik di 0751 812 414 maupun di 0811 66 09 240, ya, yang ingin ikut nimbrung atau bertanya ke Mak Tuanku, atau mungkin juga ya ada pemikiran-pemikiran tentang kepemimpinan Minangkabau ini, silahkan di dua line telepon kita. Tadi ada yang masuk, mau dengar tadi, Mak ya, tapi tadi sengaja belum saya terima karena ini sepertinya pembahasan kita nih masih nanggung. Nanti saya takut ini nggak sampai, Mak, gitu lah ya. Makanya kita Iya. cancel dulu. Sekarang kita undang, silahkan Don Sanak kami di 0751 812 414 0811 66 09 240. Baik.
Oke, sembari menantikan kalau ada nusa kita bergabung, Mak. Kita masih punya waktu nih untuk sesi kita kali ini sekitar 5 atau 7 menit ke depan, Mak ya. Nah, untuk itu saya juga masih ingin sedikit bermain di sana, Mak, atau istilahnya mencoba berdiskusi di persoalan kepemimpinan tadi. Nah, kan ada Mak ya yang kita dengar ada istilahnya tadi Mama bilang Mama Tungganai itu di rumah Gadang ya Mak ya. Enggak. Kemudian ada Mama Mama yang paling gini ya di suku Mama suku gitu ya. Iya, Kemudian berkumpul lagi di Tungganai, Kapalo Kaum, kepala Kapalo kaum. Suku. Nah, kemudian kan kalau nggak salah di satu negara itu 4 suku ya Mak ya. Nah, Minimal. minimal 4 suku ya, artinya bisa lebih. Iya, Nah, ketika 4 suku ini negari ini, tentu mereka punya calon masing-masing nih, Mak, ya, yang betul, akan betul. dijadikan penghulu di negara itu, Mak, ya, Iya, akan jadi penghulu negara itu. Nah, pertanyaannya, Mak, sementara kan ada 2 sistem tadi, Mak, ya, ada sistem iya. Seperti aristokrasi, Liang, ya, dan ada yang dari Caniago. Bodiceniago. Nah, ketika umpamanya di antara itu, apakah ada kemungkinan kan, Mak, ya, di antara suku-suku yang banyak itu ada yang mengandung Bodiceniago, ada yang mengandung Tapiliang, ada nggak kemungkinan? Atau satu negara itu memang satu kelarasan saja, Mak? Gimana nih, Pak, ya, Mak? Iya, begini. Hmm. Di Minangkabau itu ada sekitar 920-an nagari. Hmm. Eh, mereka mengklaim masing-masing negarinya itu memegang satu kelarasan. Sebentar, Ada Mak. negari Sebentar, Mak. yang, Itu 900 itu sekarang, Mak, ya? ya sekarang, kalau Ah, awalnya 166. 106 negari di Minangkabau ini. Iya, Ah, awalnya, itu di awal luar dulu di dalam Tambo itu. ya, luar yang Nantigo atau masuk rantau Malaysia juga, Mak? Masuk rantau, Oke, masuk rantau. oke, silakan, Mak. Nah, terus? Jadi masing-masing negari ada barih balabehnya namanya, Tambo Nagarinya atau Tingkok Nagarinya mengatakan Hmm. mereka menganut salah satu sistem itu. Tapi sebagian juga mengatakan menganut kedua-duanya. Hmm. Bahkan ada yang mengatakan kami tidak menganut kedua-duanya. Mereka punya adagium begini. Hmm. Pisang sekale kale utan, pisang timbatunan bagatah, bodi canego bukan, koto piliang nyawantah. Hmm. Artinya apa? Dua sistem kepemimpinan yang aristokrasi dan uh, demokrasi itu dipakai dalam setiap negari. Hmm. Seperti tadi Bung Adik katakan, dalam sebuah pertemuan itu terasa sekali ada aristokrasinya karena duduknya para penghulu itu tidak boleh salah, tidak menyalahi. Urutan pertama si A, si B, si C itu tidak boleh salah. Itu Tapi setiap negari, Mak. setiap negari Oke, tidak oke. boleh salah susunannya itu. Berarti Kalau aristokrasi itu, Mak ya? aristokrasi. Oke. Tapi ketika sudah berunding, Hmm. itu terasa demokrasinya. Kenapa? Semuanya bisa membantah siapapun. Oke. Baik yang paling pangkal, yang paling rendah posisinya, baik dia sejanang, dia bisa membantah penghulu pucuk. Tapi membantahnya dengan undang, Hmm. dengan bahasa yang halus. Iya, iya. Nah, ini merujuk kepada undang yang Inyak turunkan juga, yang penghulu turunkan juga. Kalau tidak salah, bukan begitu caranya. Iya, Nah, begitu. iya, iya, iya. Artinya, posisi yang paling rendah sekalipun dalam sebuah perundingan bisa membantah penghulu yang paling tinggi. Di situ demokrasinya. Uh, Baik, baik, baik. Dan ya, sementara jadi aristokrasi ketika kita melihat posisinya sudah posisinya. jelas tempat Oh, duduknya, gitu tapi ya. ketika sudah berunding itu terasa demokrasinya. Art- Begitu, Bung Ade. Iya, artinya bisa dibilang gini, Mas, dalam persoalan kelembagaan, ya mereka Ya, aristokrasi itu ya, Mak, ya. Artinya iya, posisi masing-masing itu harus jelas gitu ya. iya. Jadi nggak mungkin nggak ada posisi nakoda, nggak mungkin nggak ada posisi dubalang gitu ya, Mak, ya. Betul, betul. Nggak mungkin nggak Nah, ada posisi manti dan segala macam ya, dan nggak mungkin bercampur tapi ya. dalam kepemimpinan yang seperti itu dalam sebuah kapal itu Hmm. semua anggota penghuni kapal, anak buah kapal kelasi yang paling rendah pun boleh Iya, iya. menegur nakoda. Nakoda, ini arah kita sudah meleset ini, bisa menabrak karang. Kira-kira begitu. Iya, 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 Nah, iya, iya. tidak perlu dia harus menyimpan dirinya sebagai orang terendah, ya biarin sajalah itu tanggung jawab nakoda, kita tidak perlu bicara. Bukan begitu. Seluruh anggota kelasi kapal itu yang paling rendah pun boleh membantah orang paling tinggi dengan undang, Tapi dengan dengan undang ya, ketua. Mak, ya.
Iya. dengan hujah kalau bahasa agamanya barangkali Mak ya. Begitu. Ya dengan dasar-dasar hujah. Nah, kalau itu Mak berarti seluruh seluruh masyarakat dalam satu negara itu ketika ada perundingan di balai adat itu atau di balai adat itu, berarti semuanya bisa hadir Mak. Bisa. Maka yang naik atau turun itu ada posisinya masing-masing. Bukan Seorang berarti bukan ibu, bukan maaf Mak, bukan ini mamaknya saja yang datang ke sana, bukan? ya ada konteksnya, Oh, ada konteks rundingan ada konteks. ya. Oh, begitu. Ketika konteks rundingannya pada posisi nenek omak saja yang di atas. Tapi kalau rundingnya nagari, semuanya bisa hadir. Hmm. Jadi ada konteksnya, konteks perundingan. Ada bilik dalam, ada bilik ketek namanya, ada bilik gadang, ada bilik ketek, ada tangga rumah. Jadi ketika perundingan seluruh nagari namanya runding di bilik gadang, runding di ruang tengah. Maka itu semua pihak punya peluang, punya kesempatan untuk berbicara. Tapi kalau sudah rundingnya di Anjuang, ketika runding antar penghulu pucuk, yang tunggana tidak boleh ikut. Ketika runding antar penghulu, Bundo Kanduang dalam bilik saja dulu. Tapi kalau rundingan kaum, Bundo Kanduang punya posisi. Ketika rundingan sebuah rumah gadang, itu sampai kemanakan yang paling kecil pun dihadirkan. Jadi ada konteksnya masing-masing. Sebegitu rapi tatanannya ya Mak ya. Oke, ya, saya speechless juga jadinya. Sebegitu susunannya luar biasa. Baik Mak, sepertinya ini tanpa terasa Mak ya. Baru pembahasan kita berkisar dari konsep kepemimpinan saja kita sudah 1 jam nih Mak. Sepertinya kita tidak bisa lagi tuntaskan hari ini dan mau tidak mau kita akan sambung nih Mak ya minggu depan insyaallah insya Allah kita sehat-sehat saja, mudah-mudahan Bung Adi sehat dan Amin. kita selalu diberi rahmat Allah. Karena kita belum bicara nih Mak, masalah seperti yang bilang tadi, bagaimana mendudukkan pimpinan, bagaimana sikap seorang pimpinan harus ke masyarakatnya. Betul. Dan bagaimana sikap masyarakatnya ke pemimpinnya, kan harus terbalik Mak ya. Kita tidak bisa menuntut sikap pemimpin saja baik masyarakatnya, sementara masyarakat nggak menghargai pemimpin kan juga nggak bisa Mak ya. Kita harus terbalik kan Mak. Dan saya yakin Minangkabau pun punya kata fusaku untuk itu gitu. Baik, sepertinya memang Dunsana kita tadi yang mau masuk nggak jadi bergabung, ini mungkin sudah terjawab langsung nih Mak ya dari perbincangan kita. Untuk itu silakan, kalau masih ada ini waktu kita masih tersisa sekitar 3 menit, ya mungkin bisa di ujung-ujung. Ini dia. Kita coba terima ya Mak ya. Oke, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, kok kecil? Dari siapa? Halo. Kok suaranya kecil sekali, nggak tertangkap di sini. Halo. Aduh, mungkin sinyal ada jaringan juga. Persoalan jaringan. Oke, mohon maaf Bapak atau Ibu siapa kita bisa kurang tangkap ya. Mungkin bisa di kesempatan berikutnya nih Mak kita. Amin, mudah-mudahan bisa bertemu di kesempatan yang selanjutnya. Kita pastikan berikutnya kita masih bicara kepemimpinan. Ya, ini karena masih banyak PR yang harus kita tuntaskan ini bersama Mak Tuanku. Baik Mak Tuanku, sebelum berpisah, saya ingin kita buat sebuah simpulan Mak. Seperti apa konsep kepemimpinan Minangkabau itu untuk kita bawa pulang nih Mak bagi mendengar, silahkan. Baik, terima kasih Bung Adit. Jadi masyarakat Minangkabau itu punya rujukan yang lengkap tentang sistem kepemimpinan. Pemimpin itu tidak boleh berjarak dengan yang dipimpinnya, dan yang dipimpinnya punya kesempatan, punya potensi dan peluang untuk ikut mengawasi dan mengkritisi apa yang dilakukan seorang pemimpin, sehingga dikatakan pemimpin itu hanya ditinggikan seranting, didahulukan selangkah. Kemudian kepemimpinan itu lahir, ada yang secara aristokrasi, ada yang secara egaliter demokrasi. Dua-duanya dipakai sekaligus di Minangkabau. Jalan baduo nak di tengah. Dua-duanya dipakai, bahwa demokrasi ada dalam egalitarianisme itu, dan ada aristokrasi di dalam demokrasinya. Dua-duanya dipakai, jalan baduo nak di tengah. Itu sementara Bung Adit. Selamat pagi dan kita jumpa lagi.
Insya Terima Allah Mak kasih. ya. Baik, terima kasih kembali Mak dan insya Allah minggu depan atau seterusnya kita akan terus gali soal kepemimpinan Minangkabau ini Mak Tuanku ya. Amin, Oke, insya Allah. iya terima kasih Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Nusantara mendengar di mana-mana berada. Demikian pembahasan kita tentang konsep kepemimpinan Minangkabau bersama Mak Tuanku Mengkudun, tepatnya Dr. Saiful Yazan Tuanku Mengkudun dalam kearifan lokal Sumatera Barat kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih atas dengar Anda dan mohon maaf atas segala kekeliruan. Dan insya Allah kita akan bersua kembali minggu depan dalam tema masih kepemimpinan Minangkabau ini dengan topik yang lebih menarik lagi tentunya. Akhirnya saya bersama Mak Tuanku Mengkudun mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, selamat mendengar demikian dan kita akan lanjutkan kebersamaan Anda dengan perempat dari Padang dengan rangkaian hiburan